Pawang. Oh, pawang hujan. Kalau ada pawang hujan, itu berarti dia berkomunikasi dan melakukan permohonan atau tawar-menawar atau perundingan dengan yang bisa membuat hujan turun apa tidak turun. Subjeknya hujan ini siapa? Dulu kan ada dewa hujan, dewa angin, dewa laut, segala macam. Saya kan nggak kenal dewa. Saya kan kenalnya manusia, ulama, nabi, khulafaur rasyidin, malaikat, Allah, jin gitu ya. Kalau dewa saya nggak kenal. Saya tidak bisa mempawangi hujan, saya cuma memohon kepada Allah. Nah, Allah yang mengatur birokrasi sistem otoritas atas hujan itu gitu loh. Hujan kan bukan musuhmu. Kebetulan tidak cocok sama keperluanmu. Lombok merah, misalnya pakai soto. Itu pesennya yang dulu punya kekuasaan terhadap hujan. Jadi siapa saja yang menancapkan soto dan beberapa properti lainnya, itu berarti ngomong matur kepada yang berkuasa atas hujan, tolong anak cucu saya yang sedang balapan ini jangan diganggu oleh hujan. Nah, terus nanti kalau dia berkenan atas permintaan ini, maka terus hujan tidak turun. Itu berarti ada subjek yang mempawangi hujan, bukan pawangnya. Pawangnya cuma meminta kepada yang, kalau bahasa kuno ya, dewa hujan. Kan ada dewa angin, dewa hujan. Kayak misalnya Merapi meletus itu kan ada yang mengendalikan peta di sekitar Gunung Merapi misalnya. Ini saya tidak ngomong bahwa ini pengetahuan enggak. Ini yang pernah kita dengar, kita coba breakdown secara akademis gitu ya. Terus ada yang mengendalikan lahar Merapi. Ada Mbah Petro, ada Kiai Gringsing, segala macam ya. Kalau Gunung Merapi meletus, karena saya kan aktivis Merapi ya. Karena saya ini kan Sardi, penasihat Sardi gitu ya. Kalau ada pawang hujan, itu berarti dia berkomunikasi dan melakukan permohonan atau tawar-menawar atau perundingan dengan yang bisa membuat hujan turun apa tidak turun. Memang kalau kita ya, maksudnya alhamdulillah sekarang udah nggak pakai apa yang namanya jasa pawang hujan gitu ya, ibaratnya kan. Ya kalau lagi hujan-hujan nggak gitu kan. Siapin alasan-alasan ketika gagal doang. Alasan ketika gagal. Iya. Jadi kalau tiba-tiba ini gagal, udah ada alasan duluan. Ada alasan. Alasan yang bisa bikin klien itu percaya. Alasan pertama adalah di sana dan di sana tuh ada acara juga dan digeser dua hujan di sana. Itu sering. Iya kan? Ini hujan kiriman. Gitu kan. Saya pernah pentas dengan Kiai Kanjeng di Taman Mini. Itu musim hujan, pas tahun baru. Tahun baru kan biasanya musim hujan ya. Nah, kami pentas sama Soneta Pak Haji Ramai Rama. Pak Haji Ramai Rama dengan sonetanya dibikinkan panggung dengan payonnya. Terus di depan panggung ini ada panggung tambahan di depan tapi tanpa payon. Tanpa terbuka gitu. Terbuka. Nah, yang terjadi adalah hujannya itu miring. Jadi yang Pak Haji Ramai Rama dan Soneta itu basah kuyup, kita Kiai Kanjeng enggak kena air. Ya sebabnya apa ya? Karena hujannya miring. Jatuhnya miring gitu. Sehingga kemudian pawangnya Taman Mini itu malamnya datang ke saya dan kagum kepada saya dan minta maaf, tidak bilang sama saya soal kepawangannya segala macam. Saya bilang saya tidak tahu apa-apa. Saya itu datang dengan Kiai Kanjeng dengan hati tulus, semangat melayani umat, melayani masyarakat pada tahun baru. Dan saya yang old and new-nya kan upacaranya saya, dan itu di depan panggung. Sementara yang di dalam panggung ini kena hujan gitu ya. Saya tidak tahu apa-apa mengenai pawang hujan. Saya cuma hadir sebagai orang yang polos-polos saja kan gitu. Jadi jangan pernah mengatakan saya ini mengerti bagaimana menunda atau memindah potensi hujan itu ya. Ketika saya mantu temannya Pak Tup namanya Noe Sabrang, resepsi di Monjali ya. Itu sejak menjelang sore itu awan sudah menggelapkan kota Jogja. Dan ketika maghrib itu sudah menetes-tetes gerimis itu di tempat Sabrang resepsi nikah itu. Kemudian saya adzan. Nah itu saksinya Joko Kanto, Mbak Via, Nevi Budianto teman-teman. Saya adzan tok. Dengan harapan Allah sayang sama anak saya supaya resepsinya aman gitu. Tidak. Saya adzan kemudian air itu bergerak menyingkir dari wilayah itu. Kemudian hujan deras di semua tempat
di sekeliling Monjali itu, kecuali di Monjali. Di Monjali tidak turun hujan, bahkan tidak turun gerimis. Bahkan Joko Kanto sama Navi waktu itu latihan fragmen di atas, di bagian atas, itu ngelihat di kolam itu air menyingkir. Gitu ya. Terus mereka menyimpulkan saya pawang hujan. Jadi seolah-olah ada yang memanage, ada yang mendistribusikan, ada semacam on-off knob gitu ya. Sebelah sini turun, sebelah sini turun, sini enggak gitu loh. Ya, itu berarti ada subjeknya tuh.